Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Sejarah Indonesia. Hari ini kita akan membahas materi mengenai masa pemerintahan Orde Baru di Indonesia tahun 1966 sampai 1998. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, mengetahui latar belakang perkembangan masa pemerintahan Orde Baru. Yang kedua, menganalisis perkembangan bidang politik pada masa Orde Baru. Yang ketiga, menganalisis perkembangan bidang ekonomi pada masa Orde Baru. Dan yang keempat, menjelaskan berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru. Nah, anak-anak sekalian, apakah kalian ingat video sebelumnya mengenai masa demokrasi terpimpin? Hari ini kita akan mempelajari lanjutan dari demokrasi terpimpin, yaitu pada masa Orde Baru. Latar belakang pemerintahan Orde Baru. Kalian masih ingat tidak mengenai peristiwa pemberontakan 30 September 1965 oleh PKI? Pada peristiwa tersebut, terjadinya penculikan dan pembunuhan terhadap perwira-perwira Angkatan Darat yang dibuang di dalam lubang buaya. Peristiwa tersebut menjadi salah satu latar belakang runtuhnya demokrasi terpimpin. Untuk mengenang 7 pahlawan revolusi, maka dibuatlah sebuah monumen revolusi yang berada di Lubang Buaya, Jakarta. Akibat pemberontakan 30 SPKI, maka ada 3 tuntutan rakyat atau tritura, yang dimana isinya yang pertama, bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya, yang kedua, perombakan kabinet Dwi Korah, yang ketiga, turunkan harga dan perbaiki sandang pangan. Dengan adanya tritura, maka Insinyur Soekarno terpaksa mengadakan reshuffle kabinet. Kabinet Dwi Korah yang disempurnakan dengan cara menambah jumlah anggotanya menjadi 102 orang. Pada pelantikan kabinet tanggal 24 Februari 1966 diwarnai aksi demonstrasi secara besar-besaran oleh kami. Dalam aksi demonstrasi itu, seorang mahasiswa UI, yaitu Arif Rahman Hakim, gugur terkena peluru nyasar, anggota pasukan Cakrabirawa. Keesokan harinya, Presiden Soekarno membubarkan kami. Kerusuhan pun semakin menjadi. Mahasiswa kembali turun ke jalan dan menamakan dirinya sebagai kabinet jalanan. Akibat dari peristiwa ini, kepercayaan masyarakat menurun terhadap Presiden Soekarno. Pada 11 Maret 1966 diadakan sidang kabinet untuk mencari jalan keluar dari krisis yang sedang memuncak saat itu. Saat berjalannya sidang, Komandan Pasukan Cakrabirawa Sobur menyampaikan kepada Soekarno bahwa ia melihat pasukan yang tidak dikenal masuk ke dalam istana. Dengan demikian, Presiden segera bergegas meninggalkan sidang kabinet, diikuti oleh Wakil Perdana Menteri I, Dr. Subandrio, dan Wakil Perdana Menteri III, Sarul Soleh, ke Bogor. Setelah sidang ditutup, 3 orang perwira Angkatan Darat bermaksud menyusul Presiden Soekarno ke Istana Presidenan Bogor, guna memberikan informasi bahwa pasukan yang tidak dikenal tersebut adalah pasukan Kostrat yang sengaja ditempatkan untuk mengamankan jalannya sidang. Sebelum berangkat, ketiga perwira itu menemui Letjen Soeharto yang tidak hadir karena sakit. Soeharto menyampaikan pesan agar Presiden tidak perlu khawatir karena ABRI mampu mengamankan Republik Indonesia asal diberikan kepercayaan. Di hari yang sama, di Istana Bogor, Insinyur Soekarno mengeluarkan surat perintah 11 Maret 1966 atau Super Semar. Hal ini pemberian mandat dari Insinyur Soekarno ke Letjen Soeharto guna memulihkan kondisi politik di Indonesia. Setelah mendapatkan mandat, Soeharto membubarkan dan melarang PKI beserta ormas-ormasnya. Pada saat itu, Soeharto semakin populer dan rakyat juga agak tenang karena ia mampu menjalankan salah satu poin dari tritura. Pada tanggal 12 Maret 1966, Soeharto membubarkan PKI serta organisasi-organisasi massa yang bernaung dan berlindung di bawahnya.
serta menyatakan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Dilakukan juga pembersihan terhadap lembaga eksekutif dan legislatif atau pemerintah. Tindakan ini dilakukan dengan mengamankan 15 orang menteri yang berindikasi terlibat dari gerakan 30 September oleh PKI, serta dilakukan pemberhentian kepada 62 orang anggota DPR GR dari unsur-unsur PKI. Melalui ketetapan MPRS, Soeharto ditugaskan oleh MPRS yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno untuk membentuk Kabinet Ampera. Akibatnya, mulai terjadi dualisme kepemimpinan nasional. Pada tanggal 10 Januari 1967, Presiden Soekarno menyerahkan pelengkap pidato pertanggungjawaban yang disebut Pel Nawaksara. Di dalam pelengkap itu, Presiden Soekarno mempertanyakan mengapa hanya ia sendiri yang harus mempertanggungjawabkan aksi dari G30S PKI. Namun, menurut keputusan pimpinan MPRS, pelengkap pertanggungjawaban Presiden itu tidak dapat diterima oleh MPRS. Sehingga terjadilah dualisme kepemimpinan nasional pada saat itu. Pada saat Super Semar dijadikan sebagai ketetapan MPRS, Soekarno tidak dapat mencabut Super Semar, sehingga kedudukan Soeharto dan Soekarno sama sebagai mandataris MPRS. Dualisme kepemimpinan nasional ini menimbulkan pertentangan politik dalam masyarakat dan membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa. Pada 22 Februari 1967, Soekarno mengundurkan diri dari jabatannya, sehingga pada sidang istimewa MPRS 7 Maret 1967, penarikan mandat Soekarno atas segala kekuasaannya dalam pemerintahan Indonesia. Dan pada 12 Maret 1967, pelantikan Presiden Soeharto oleh Ketua MPRS. Kebijakan-kebijakan politik pada masa Orde Baru. Selain langkah-langkah politik pada masa pemerintahan Orde Baru, dilakukan normalisasi hubungan dengan Malaysia dan juga Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Pemerintahan Orde Baru mengadakan penyederhanaan partai politik. Dari 10 partai politik pada masa demokrasi terpimpin dilebur menjadi 2 partai saja, yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau P3 yang terdiri dari NU, Parmusi, PSII, dan PERTI. Yang kedua ada Partai Demokrasi Indonesia atau PDI, yaitu gabungan dari Partai Katolik, Parkindo, PNI, dan IPKI. Selain itu ada pula golongan karya atau Golkar. Walaupun Golkar bukan partai politik, tetapi organisasi ini yang mengendalikan jalannya pemerintahan, karena tidak terlepas dari pengaruh dan campur tangan pemerintah. Adanya penataran pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila atau P4, penataran ini merupakan indoktrinasi bagi semua warga negara Indonesia mengenai Pancasila sebagai asas tunggal yang resmi diberlakukan di tahun 1985. Kebijakan lain menempatkan ABRI sebagai stabilisator dan dinamisator yang disebut dwi fungsi ABRI. Banyak jabatan yang dipegang oleh ABRI. Pada saat ini juga demokrasi tidak berkembang dengan baik karena masyarakat tidak mampu memberikan pendapat atau protes dengan leluasa. Pemilihan umum rutin digelar 5 tahun sekali tetapi tidak demokratis. Di kebijakan ekonomi, pelaksanaan pembangunan bertumpu pada program yang disebut trilogi pembangunan sebagai berikut. Yang pertama, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju kepada terciptanya keadilan sosial. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Yang ketiga, stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Dijabarkan dalam Repelita yang dibagi menjadi 2, yakni Pelita pembangunan 5 tahun dan yang kedua pembangunan jangka panjang 25 tahun. Hal ini meliputi bidang pertanian, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial. Pada bidang pertanian, masa Orde Baru mencanangkan gagasan revolusi hijau, yakni meningkatkan hasil pertanian dengan cara modern agar lebih optimal.
Pada saat itu, peran Koperta dioptimalkan, namun pada tahun 1978 diubah menjadi Koperasi Unit Desa atau KUD. Pemerintah juga mendirikan bantuan urusan logistik atau Bulog yang bekerja sama dengan KUD. Guna meningkatkan kualitas pertanian, dilakukan penyuluhan pertanian lapangan atau PPL yang dilakukan di berbagai daerah untuk memberikan penyuluhan kepada para petani. Pada 18 Juli 1986, pemerintah Indonesia memperoleh penghargaan dari Food Agricultural Organization atau FAO sebagai negara yang mampu memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya. Pada tahun 1984 dilakukan swasembada beras. Dalam bidang pendidikan, pada masa Orde Baru, adanya pemerataan pendidikan dengan tujuan agar masyarakat tidak buta huruf, sehingga dibangun ribuan sekolah dasar atau SD di berbagai pelosok dan diberi nama SD Inpres, yaitu SD Instruksi Presiden. Adanya juga wajib belajar 9 tahun sampai tingkat SMP. Pada bidang kesehatan, adanya Keluarga Berencana atau KB dan Pusat Kesehatan Masyarakat. Kampanye besar-besaran yang dilakukan pemerintah sukses dilakukan guna menekan angka kelahiran. Karena program ini berhasil, Presiden Soeharto dianugerahi penghargaan kependudukan pada tahun 1989 oleh PBB. Pada bidang ekonomi, dilakukan ekonomi Pancasila yang berlandaskan kepada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dengan program meningkatkan peran BUMN dan program perluasan lapangan kerja. Pada bidang sosial, terjadi transmigrasi, yakni pemindahan penduduk dari daerah-daerah padat ke daerah sedikit penduduknya. Tujuannya agar terjadinya pemerataan penduduk dan peningkatan taraf hidup. Berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru, berikut faktor-faktor yang mempengaruhinya. Adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN yang membudidaya pada pemerintahan Orde Baru, mendorong mahasiswa memberikan tuntutan reformasi, kemudian didukung oleh berbagai lapisan masyarakat. Masyarakat yang tidak percaya kepada lembaga peradilan hukum, masyarakat juga yang tidak setuju adanya dui fungsi ABRI, adanya kesenjangan sosial antara mereka yang kaya dan miskin, serta akibat krisis moneter sehingga banyak kebutuhan yang langka dan semua barang pokok naik harga drastis. Dari faktor-faktor tadi, sehingga terjadilah demonstrasi yang menuntut agar Soeharto turun dari jabatannya dan segera mengadakan reformasi total. Bentrokan mulai terjadi antara mahasiswa dan pihak keamanan yang mengakibatkan korban pun mulai berjatuhan. Tuntutan masyarakat Presiden Soeharto turun dari jabatan, penghapusan dui fungsi ABRI, amandemen Undang-Undang Dasar 1945, penghapusan praktik KKN, serta tegaknya supremasi hukum dan HAM. Demonstrasi ini mencapai puncaknya pada 13 sampai 14 Mei 1998 dengan peristiwa Trisakti. Pada peristiwa ini, adanya 4 mahasiswa Trisakti yang tertembak. Terjadi pula pembakaran disertai penjarahan, pembunuhan, dan tindakan asusila yang terjadi. Ribuan rumah, pertokoan, sejumlah pusat perbelanjaan dijarah dan dibakar. Kerusuhan ini juga mengakibatkan eksodus secara besar-besaran, terutama keturunan Cina atau Tiongkok ke luar negeri. Melihat kekacauan yang telah terjadi, Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya pada 21 Mei 1998. Di hari yang sama, B.J. Habibie dilantik menjadi presiden selanjutnya yang masuk di era reformasi. Terima kasih, itulah materi kita hari ini. Kalian bisa mencari informasi dari berbagai referensi lainnya. Salam jas merah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.